Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Indraneli Flowers. Belajar lagi yuk. Kali ini kita belajar tentang mikroskop. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana. Di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Nah, makhluk kecil itu tidak bisa kita lihat. Maka untuk melihat makhluk-makhluk kecil itu, kita gunakan alat bantu yang dinamakan mikroskop. Untuk melakukan pengamatan dengan mikroskop, kamu perlu mengenal fungsi bagian-bagian mikroskopnya dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, kita akan lihat bagian-bagian mikroskop itu apa saja. Ya, kita lihat gambar mikroskop itu seperti ini. Di sini sudah ada bagian-bagian mikroskop, namun ke semua bagian-bagian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bagian optik. Bagian optik itu terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, yang ini lensa objektif, kemudian cermin, dan diafragma. Sedangkan yang kedua adalah bagian mekanik. Bagian mekanik itu terdiri dari tabung, meja preparat, penjepit, lengan, pemutar kasar, pemutar halus, kondensor, skrup sendi inklinasi, dan kaki mikroskop. Ya, jadi bagian-bagian mikroskop itu dibagi menjadi dua secara garis besar, bagian optik dan bagian mekanik. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Kita lihat fungsinya apa saja. Satu, lensa okuler. Ya. Lensa okuler itu berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa dengan ukuran perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Lensa yang kedua adalah lensa objektif, itu berfungsi untuk memperbesar bayangan benda, dan susunan lensanya juga terdiri atas 3 atau 4 buah dengan pembesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma itu berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan yang keempat, itu adalah cermin, berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Nah, pada mikroskop ini ada 2 jenis cermin. Yang pertama adalah cermin datar, digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, keempat ini adalah bagian dari optiknya. Nah, sekarang yang bagian mekanik, yang pertama adalah kita lanjutkan nomornya nomor 5, tabung, untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian yang keenam, meja preparat, itu sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Nah, pada bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Penjepit. Penjepit ini untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kemudian yang kedelapan adalah lengan. Lengan untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian yang kesembilan itu adalah mikrometer. Mikrometer ini adalah pemutar halus, yaitu untuk menggerakkan. Di sini dia menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Sedangkan pemutar kasar dinamakan makrometer, yaitu untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Tubus ini adalah tabung, ya. Jadi tabung itu bisa dinaikkan dan diturunkan secara cepat. Selanjutnya adalah nomor 11, itu kondensor. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Yang ke-12, skrup sendi inklinasi. Ini adalah untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Dan yang terakhir adalah kaki mikroskop, yaitu untuk menyangga atau menopang mikroskop. Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Yuk kita lihat. 1.
Cara menggunakan mikroskop dengan baik yaitu yang pertama, tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Setelah diletakkan di atas meja, lalu kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu putar revolver sampai terdengar bunyi klik. Lalu lanjut ke nomor 3, pasang lensa okuler, atur diafragma, dan atur cermin. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Sedangkan kalau kita mengatur cermin, itu mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Langkah yang keempat yaitu siapkan preparat, letakkan di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek agar objek yang akan kita amati tidak bergeser. Lanjutkan pada langkah yang kelima, yaitu atur fokus untuk memperjelas gambar objek, yaitu dengan cara memutar makrometer atau mikrometer sesuai kebutuhan ya. Langkah yang keenam, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Nah, demikianlah pelajaran kita mulai dari bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, serta cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Namun, Ibu ingatkan kembali bahwa setelah kalian selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dengan menggunakan pembersih, kemudian simpan mikroskop pada tempat penyimpanan agar mikroskop ini tetap awet dan tetap bisa digunakan untuk tahap berikutnya. Ya, demikian saja pelajaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.